terjadi juga. Ya. Sahabat kita, teman kita, ya sama-sama tahu lah ya. Proses kehidupannya, pernah gagal, pernah sendiri, pernah gagal lagi. Dan akhirnya sekarang Tuhan memberikan pastinya yang terbaik nih. Ini pasti yang terbaik. Amin. Karena ketika mengalami kegagalan, harus nyari yang selektif banget kan. Iya. Keren. Bi, ada Hebat. fakta visual ini Ya. tadi kebetulan ya pada saat break, ini banyak banget teman-teman yang WhatsApp gue juga lagi nonton Kopi Viral. Hai, selamat siang. Yang katanya ikut mewek pada Ya. saat tadi momen, justru bukan momen berdua loh, tapi momen dimana ayah ngobrol sama El Barak. Nah ini juga ada fakta visual surat dari Erik untuk El Barak. Coba kita lihat sama-sama. Oh Erik. Lo segitunya sama El? Serius? Ya sebenarnya sih itu buat mau diucapinnya pas dinner, cuma kayaknya udah nggak sanggup, nggak bakal bisa ngomong sih. Pasti nangis ya. Itu kan anak masih kecil lah ya. Ya. Tapi kan sedikit banyaknya kan dia sudah punya rasa, sudah Iya. punya, ya nama juga feeling gitu. Apa yang pernah diungkapin sih rasanya El gitu? Dia pernah ngomong apa kan sama kalian? Ya, ya. Siapa dulu nih? Erik deh, coba dari Boleh, Erik. Erik. Erik kan Erik. for years and years pada saat the figure of daddy-nya belum benar-benar jejak ada, you were there. Ya. Kamu selalu di situ. Dengan bahasa anak kecilnya gitu. Sebenarnya sih El Barak tuh tipikal anak yang bener-bener dia sih seneng, hidupnya seneng banget. Cuma tuh yang kita bisa lihat tuh kayaknya untuk ke sosok laki-laki gitu, dia tuh selalu kayak pengen cepet-cepet manggil daddy, pengen cepet-cepet kayak deket, pengen main, ada bro time, ada kayak semacam days apa namanya boys days gitu kan, keluar bareng-bareng. Sebenarnya sih kan itu kan miris ya kalau misalkan setiap misalkan kalau mamanya gitu kayak dia kelihatannya dari situ mendambakan sosok seorang ayah yang El Barak tuh pengen kembaran baju. Kemarin ngotot banget pengen kembaran baju. Ya, Sama ampun. Vincent. Sama Vincent pas Lucu foto. banget sih. Nggak mau kalau nggak sama Vincent. Gitu. Jadi kayak begitu. Mungkin nggak ngomong secara langsung gitu. Cuma kalau nggak maunya kembar sama Daddy. Gitu. Maunya kembar. Dia pengen sosok di mana mungkin ada rasa pengen ini daddy gue gitu. Iya. Merindukan ya. Iya, ini tuh daddy gue. Gue bisa tunjukin ke temen-temen di sekolah. Nih, like everyone else, ada daddy. El Barak punya daddy. Bisa main, bisa bareng-bareng gitu. Jadi kayak main bola, ada yang nganterin, dedinya yang nganterin. Dia lebih seneng kayaknya daddy yang nganterin dibanding mamanya yang nganterin. Kalau seandainya El itu perempuan, mungkin dia tidak akan ada perasaan seperti ini. Karena kan deket sama ibunya, perempuan. Nah kalau sosok laki-laki dia butuh temen partner nih. Ya istilahnya temen berantem, temen bola, apa gitu kan. Jadi Main memang game, butuh apa banget segala sosok macam. sebagai Aku ayah. mau nanya sama Vincent deh. Vincent pada saat pacaran kan dekat nih sama Jess. Terus momen di mana mulai El tuh bisa mulai panggil Daddy? Kan pasti kan pertama-tama kan manggilnya Om Vincent dulu atau Uncle Vincent dulu. Momennya apa dan gimana sih cara kamu tuh untuk bisa? Karena anak-anak tuh kan nggak bisa langsung kamu panggil aku Daddy kan nggak bisa. Nggak bisa. It takes time dan juga proses, right? Iya. Jadi dari awal aku udah ngomong sama Jess. Iya. Kalau kita nanti jadian buat masa depannya, kita jangan paksa dia. Aku nggak mau sampai kayak dia ngomong ke El, this is my new partner, call it that. No. Karena ya Vincent nggak tahu. Vincent juga nggak mau tahu masa lalu dia sama orang itu, ya urusan dia sama orang itu, udah not my problem anymore. Aku mau anak ini benar-benar pure, feel like dia bisa merasa. Juga dimana pas kita udah deket, aku juga hati-hati deketin dia. Jadi untuk pegang tangan dia di depan El, no. Oh justru enggak? No. Kenapa? Anaknya dia pure banget. Aku nggak mau sampai dia bingung. Loh ini kemarin 2 bulan yang lalu ada dia, Dedikus. Kok sekarang ada orang yang baru yang pegang? No, I don't want to. Itu dia udah terluka. Masa aku lukain lagi? Kan nggak mungkin. Jadi I go with the flow. Nah, how I did it is, of course aku kasih attention ke ibunya. Tapi aku lebih ke L-nya. Iya. Aku lebih ke L-nya. Dimana aku tuh, aku ingin L-nya tuh bisa nyamperin aku. Dia cerita, whatever. Kayak aku kadang-kadang nanya, hey, how's your day? What did you do today? Walaupun aku udah tahu, tapi I'm making the bond where he can feel the trust and love. Iya. Sampai momennya apa, Vin? Akhirnya dia tuh manggil kamu Daddy tuh Nah, momennya itu bener shocking banget. One day, aku ke rumah Jess, makan malam. Terus aku ke atas, aku mandi. Mereka di bawah. Tiba-tiba
masuk kamar mereka berdua pas aku udah selesai mandi. Tok 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 ya masuk. Dia mau nanya sesuatu. Oh, oke, WhatsApp buddy aku. Nanya dong WhatsApp. Aku nggak belum ini. Tiba-tiba dia kayak matanya udah berkaca gitu terus dia bilang, Uncle, ya WhatsApp. Is it alright if I call you my dad? Wah, di situ aku langsung I cried. Nggak bisa ngomong lagi aku di situ. Melewati, Erik ini tuh longing for a proses. dad figure ya. Oke, satu pertanyaan terakhir dari gue. Jedar, lo tuh termasuk cewek yang kuat, yang mandiri, bahkan memutuskan untuk pindah ke Bali untuk hidup sendiri sama El di sana. Nah, tapi gue salutnya, semandiri lo, tapi lo punya kakak yang tetap nge-backup gitu. Segala macam peristiwa kehidupan lo, ada Erik di belakang lo. Nah, Erik, lo pernah pesen nggak sama Vincent? Nih adek gue pernah gagal. Gagal pernikahan, gagal kemarin proses mau menikah juga gagal. Lo pernah menyampaikan apa? Intinya sih dari Vincent yang saya nggak mau terjadi itu dia lepas tanggung jawab udah gitu. Kayak intinya sekarang Jessica udah bahagia dan benar-benar udah ngerasa Vincent ini adalah labuan terakhir buat Jedar gitu. Jadi yang penting jangan tinggalin, dijaga terus udah gitu. This is nothing is guarantee gitu. Jadi you need to taking care of it gitu. This is my family. Beruntung lu, Jess, ya ampun. Pak, pengantinnya udah rapi, Pak. Oke, tunggu. Ini buat dekorasi berikutnya, maaf ya. Ini mau dipakai lagi venue-nya buat pengantin berikutnya. Ya, boleh jangan di sini. Repot loh, ini saya nyiapin dekorasinya loh, Pak. Mas Yo, ini ada acara resepsi pernikahan dulu. Ulang tahun anaknya Bupati nanti belakangan. Ini pengantinnya nih. Iya, pengantinnya udah rapi, Pak. Iya amat. Waduh, ya udah kalau begitu deh. Agak bawel, DP-nya kurang tadi. Taruh di depan sini ya, buat hiasan ya. Jangan ingin dong. Pak, it's okay, orang udah kenal lah mukanya, masa pengen liatin lagi. By the way nih, ada seseorang spesial juga. Siapa? Mau datang ke sini. Ya, ini adalah orang yang juga punya jasa dari hubungan mereka berdua ini. Serius lo? Wah. Boleh ya, aku panggil ya. Boleh ya, sebentar ya. Yuk, Pastor. Let's go. Waduh, ini dia nih. Pastor Andre. Silakan, Pastor. Aduh, Hai, Pastor. Shalom. Silakan Pastor. Silakan. Waduh. Lu ngaco lu, Pastor datang kasih balon ngaco lu pecah berantakan. Disambut dong. Pastor, silakan. Biasanya bukan ngeliat hup hup hup. Wih, Sebenarnya begitu. bener. Tapi ya, Jess dan juga Vincent, kemarin yang juga menjadi perhatian banyak orang adalah momen ketika kalian ini mengikrarkan janji pernikahannya. Pada saat pemberkatan, aduh itu benar-benar momen yang sangat mengharukan sekali. Kita mau lihat dulu ya, seperti apa fakta visualnya. Ini dia. Itu momen-momen yang, aduh, Jess. Itu yang memang diinginkan dari beberapa waktu yang lalu ya. Dan memang karena spesialnya acara kemarin itu ya, dipenuhi dengan orang-orang spesial. Karena ternyata Jess sama Pastor ini kenalnya sudah lama ya. Sudah lama. Pertama kali dihubungin sama Jedar. Dia curhat, mau melangsungkan pernikahan. Itu kapan, Pastor? Saya kaget. Kagetnya gimana? Kagetnya kayak gitu dong. Kagetnya kenapa? Saya sering kali kirim renungan rohani buat dia tiap hari. Oke. Ya. Ini silaturahmi tetap terjaga ya? Nggak pernah komen. Oh, nggak pernah balas. Jahat tuh Jedar. Ya. Jedar itu. Ah, internet mati. Terus kamu kirimin tiap hari. terus tiba-tiba, Bung Andre, aku mau dibaptis. Saya bilang, saya kaget. Nggak salah ini guys. Tapi itulah memang sudah jalannya Tuhan. Ya. Ya. Dan harus ke saya. Karena saya tahu dia tahu saya. Oke. Ya. 6 tahun ya Pastor Iya. kenal Jessica ya. Dan setelah itu, Nah, tapi pas dia Jess bilang aku mau baptis, feeling saya ini pasti akan menikah. Oh. Ini feeling saya pasti menikah dan terjadi pernikahan itu. Tapi kalau nggak salah Pastor sebelum menikah katanya sempat kurang setuju sama Vincent. Iya. nggak? Benar. Kenapa? Apa karena Benar. kenapa? Iya. Benar. Kenapa? Karena saya kan laki-laki. Oke. Saya laki-laki, saya bilang buat Jess hati-hati.
kita ini pemain juga loh. Pemain. Hati-hati milih ya. Hati-hati. Saya kontak. Yes, hati-hati loh. Kamu udah kenal dia berapa lama? Saya bilang gitu. Ya. Tapi saya lihat casingnya. Pas datang baptis di Jakarta, baru beda. Saya bilang, wah memang dahsyat luar biasa. Waduh. Apa nasihat pernikahan yang pastor berikan kepada mereka berdua? Ya, jadi saya menasihati. Ya. Saya tegaskan bahwa sekali seumur hidup. Ya. Satu kali seumur hidup apapun. Siapa bilang masalah keluarga tidak punya masalah? Semua punya masalah. Kalau tidak punya masalah itu tipu. Ya, semua orang punya masalah dan belajar dari kegagalan. Bahwa kegagalan adalah batu loncatan untuk sukses. Saya katakan buat Jazz, kau sukses. Ya, 22 Oktober 2021 kesuksesan menjadi bagian Jazz. Tepuk tangan dong. Amin. Pastor, perannya pastor ini cukup besar karena bukan hanya sebelum, saat, bahkan nanti sesudah pernikahan pun akan mengiringi rumah tangga mereka berdua tentunya sebagai penasehat ya. Tapi apa aja yang pastor lakukan sebelum mereka menikah itu apa aja? Ya, sudah ada pranikah. Pranikah. Ya, pranikah kami sudah lakukan dan saya sudah selalu tegaskan karena tahu sendirilah kalau masalah sedikit akhirnya hancurlah rumah tangga. Tapi saya mau tekankan bahwa saya komitmen bahwa sekali seumur hidup. Saya mau juga Jess dan Vincent sekali seumur hidup. Hanya maut yang memisahkan. Iya. Ya. Pastor Andre ini bagus gitu ya. Jedar beruntung loh kenal dekat sama Pastor Iya, Andre. benar. Melani ngajakin ketemu ngomong-ngomong. Enggak, Pastor. Habis ini kita ngobrol, ngajak makan siang. Habis itu kita konsultasi pernikahan. Tapi satu hal juga yang menarik ya tentang Pastor Andre ini, ternyata bukan pastor biasa. Karena ada sisi lain juga nih. Coba kita lihat ya, ada artikelnya. Ini dia artikelnya. Jadi saksi hidup hubungan Reno dan Syahrini, pendeta menikahkan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak, ternyata bukan orang sembarangan. Pernah sahabat sabuk emas tinju. Nah, tuh dia. Ternyata sudah melakukan metamorfosa dalam kehidupannya. Tadinya atlet tinju dan sempat meraih emas. Itu di event apa waktu itu? Kejuaraan nasional tahun 2003 dan 2003. sempat peringkat 1 Asia tahun 2003 juga. Ya. Makanya gue taunya sebenarnya pastor ini taunya Bung Andre kan, dulu bilangnya kan adalah memang trainer kan gitu. Tapi memang sudah berapa tahun akhirnya menjadi hamba Tuhan. Dan apa tuh? Saya Triggernya apa? sebenarnya passion saya hamba Tuhan. Tapi Dari orang dulu. nggak tahu. Iya, Orang iya. mesti lihat, mungkin orang lihat, wah kayaknya abu-abu. No. Saya udah kuat di dalam Tuhan. Saya mau buktikan bahwa hari ini bukan jadi pelatih, pendeta. Ini sekarang ini. Datang di sini biasa kan pelatih. Iya. Sekarang datang sebagai pastor loh. Dahsyat nggak? Iya dong, hebat. Oh ternyata pantas menang terus, Indra. Kenapa itu? Dia menang, misalnya gue jadi Pastor Andre kan, lagi tinju lawan lo. Lo mau nonjok, tidak boleh sama Tuhan, nggak boleh. Akhirnya pasti menang terus gitu. Iya. Tapi dari Jessica-nya sendiri nih ya. Jessica, kenapa waktu itu kok akhirnya memilih Pastor Andre? Iya. Nah itu dia tadi karena Pastor Andre ini kan udah setiap hari ngirimin renungan. Dan lo nggak pernah balas. Nggak pernah balas. Tapi yang penting kan dibaca. Tapi dibaca Ya. gitu. Terus udah gitu someday ketika pindah ke Bali emang lebih religious saat itu. Terus pas suatu hari itu aku berpikir bahwa aku pengen dibaptis gitu. Tapi aku nggak tahu kemana sama siapa gitu karena banyak gereja yang kebetulan tutup dan bukanya online service kan. Terus ketika kenal Bung Andre, aku ceritain gitu apa yang aku inginkan gitu. Terus Bung Andre tuh membuka pintu selebar-lebarnya gitu. Ayo kita komunikasi dulu, kita ngobrol segala macam. Terus prosesnya juga benar-benar diberikan kemudahan gitu. Dan aku percaya sih yang namanya kita mau deket sama Tuhan pasti jalannya tuh mudah. Betul sekali. Dan lewat Pastor Andre ya kita waktu itu berhasil dibaptis bersama berdua sama Vincent. Pastor Andre yang baptis berdua Iya. juga ya. Erik tuh dari wajahnya kelihatan banget senengnya. Happy ya? Bahagia. Iya dong. Penuh harapan. Seneng Erik ya? Tenang. Lebih tenang. Karena Erik juga lagi menunggu buah dari pernikahannya juga. Udah tahu belum baby boy atau baby girl? Boy. Baby boy, wah. El baru punya. Iya, dia berarti excited lucu banget. Oh my God. So everything dalam rencananya Tuhan, dalam timetable-nya Tuhan diberikan. Jess dikasih suami yang terbaik, El Barak sudah punya daddy, dan kamu juga dikasih istri yang baik dan on the way, baby boy soon coming. Ada satu lagi. Apa tuh? Jess minta 4 anak. 4 anak. 5 ya?
Oke, kita doakan. 5 sama L jadi 6 ya. Iya, wow. Sama L jadi Oh, sama L jadi sama L 5. jadi 5. Udah punya anak, udah nikah, udah punya anak. Kapan? Jangan kemana-mana, Tati Kopi Bira.